Fat loss alias nurunin kadar lemak tubuh sering banget dikaitkan sama satu hal, yaitu ngitung kalori. Banyak orang mikir kalau nggak ngitung kalori susah banget buat nurunin berat badan. Padahal ada cara lebih sederhana yang tetap efektif. Tapi ingat, sederhana bukan berarti mudah. Tapi bang, gue udah ngurangin makan nih, udah konsisten olahraga nih, kok tetap nggak turun-turun sih? Nah itu gimana bang? Ya karena bukan gitu caranya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe dulu, biar nggak ketinggalan info keren lainnya. Oke, gini. Bayangin tubuh kamu itu kayak mobil. Kalori itu ibarat bahan bakar. Kalau kamu pakai lebih banyak bahan bakar daripada yang diisi, otomatis bakal habis. Tapi, kalau kebanyakan ngisi terus, nggak dipakai buat jalan, ya bakal numpuk. Nah, masalahnya, banyak orang fokus ke ngisi bahan bakarnya, alias makan, tanpa mikirin gimana caranya pakai bahan bakar itu dengan efisien. Jadi, gimana caranya nurunin lemak tanpa harus repot-repot ngitung kalori satu-satu? Oke, yang pertama, makan dengan pola yang lebih teratur. Banyak orang makan nggak teratur, kadang sarapan, kadang enggak, kadang makan besar, kadang ngemil doang. Nah, ini bikin tubuhmu bingung. Bayangin, kamu punya asisten pribadi yang tugasnya ngatur energi tubuhmu. Kalau jadwal makanmu berantakan, ya dia bakal kesulitan ngatur kapan harus pakai energi atau kapan harus nyimpen. Solusinya? Solusinya adalah coba makan lebih terstruktur, misalnya 3 kali sehari plus 1-2 snack sehat. Yang kedua, prioritaskan makanan yang nggak diproses berlebihan atau makanan ultra processed food. Nah, makanan ultra processed food itu ibarat bensin campuran. Bisa dipakai, tapi performanya nggak sebaik bahan bakar yang murni. Kayak pertamax yang dioplos gitu. Makanan alami seperti sayur, buah, daging tanpa lemak, telur, dan kacang-kacangan lebih mudah bikin kenyang lebih lama. Jadi, kamu otomatis bakal makan lebih sedikit tanpa sadar. Yang ketiga, fokus ke protein. Protein itu kayak batu bata buat bangun rumah. Kalau asupan proteinmu cukup, tubuhmu bakal lebih fokus buat pakai lemak sebagai sumber energi, bukan malah mengorbankan otot. Selain itu, protein bikin kamu kenyang lebih lama, jadi nggak gampang lapar. Yang keempat, jangan takut lemak sehat. Tapi bang, kan kita mau nurunin lemak, kok malah disuruh makan lemak? Nah, justru lemak sehat kayak alpukat, ikan, dan kacang-kacangan bisa bantu tubuh membakar lemak lebih efektif. Anggap aja kayak pelumas buat mesin. Kalau cukup, mesin bisa jalan lebih optimal. Yang kelima, tingkatkan aktivitas sehari-hari. Nggak perlu langsung maraton atau latihan ekstrim, cukup tambahin gerakan sehari-hari. Naik tangga, jalan kaki lebih banyak, atau sekedar sering berdiri dibandingkan duduk. Nah, ini itu bisa bikin perbedaan besar dalam jangka panjang. Bayangin tubuhmu itu kayak akun bank. Setiap langkah yang kamu ambil itu ibarat nabung sedikit demi sedikit. Makin banyak, makin kelihatan hasilnya. Yang keenam, latihan beban itu wajib. Banyak orang yang fokus ke kardio doang buat fat loss. Padahal latihan beban itu kayak investasi jangka panjang. Otot yang lebih banyak bikin tubuhmu otomatis bakar lebih banyak kalori, bahkan saat lagi santai. Jadi, jangan takut buat angkat beban minimal 3-4 kali dalam seminggu. Yang ketujuh, pastikan tidurmu cukup. Kurang tidur itu ibaratnya kayak nyetir mobil dengan rem tangan ketarik setengah. Bisa jalan, tapi boros bahan bakar dan gak efisien. Tidur cukup 7-8 jam per malam bikin hormon tubuh lebih seimbang, nafsu makan lebih terkontrol, dan pembakaran lemak lebih optimal. Yang kedelapan, hindari minuman manis. Bayangin kamu punya ember yang bocor nih. Air terus dituang, tapi selalu keluar. Minuman manis itu kayak bocorannya. Bikin kamu terus-terusan lapar dan ngemil. Air putih dan teh tanpa gula lebih baik buat bantu tubuh tetap terhidrasi dan mengatur rasa lapar. Terus berapa lama fat loss bisa kelihatan bang? Lagi-lagi ini tergantung dari kondisi awal kamu. Seberapa disiplin kamu dengan menerapkan strategi ini dan faktor lain seperti stres serta genetik. Tapi kalau kamu konsisten, dalam beberapa bulan perubahan bakal mulai terasa. Yang terpenting, fokus ke progres, bukan hasil yang instan. Jadi, udah siap nih buat mulai fat loss tanpa ribet? Sekarang tinggal praktek dan konsisten. Jangan lupa share ke teman-temanmu biar makin banyak yang paham cara fat loss yang benar.